Ya, selamat datang pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini adalah tentang bagaimana membuat kelas dan melakukan uji plagiarisme dengan Turnitin. Ya, jadi ini adalah kelas saya ya untuk bimbingan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. Ini saya desain sedemikian hingga ya, seperti halnya kelas-kelas yang lain supaya terdokumentasi. Karena salah satu syarat mutu ya, dan itu menunjang akreditasi baik itu nasional maupun internasional adalah kita punya dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan salah satu upaya itu bisa kita lakukan dengan mengelola learning management system yang dalam hal ini adalah SPADA. Jadi ini desain untuk PLP saya ya. Jadi ada peer teaching, ada kemudian nanti real teaching ya, kemudian ada review terkait dengan RPP yang mereka kembangkan. Ada bimbingan tatap maya juga yang nanti bisa mereka ikuti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Salah satu tagihannya adalah tugas artikel. Dan ini juga saya lakukan untuk beberapa mata kuliah saya yang lainnya. Nah, dalam tugas artikel ini saya menyertakan rubrik. Nah, ini menjadi penting ya, dan sebagai bagian dari standar mutu juga. Karena nanti akan ditanyakan mengapa kita menjustifikasi produk mahasiswa, misalnya yang berupa makalah ya, atau nanti nilai akhir mahasiswa itu dengan nilai misalnya 80, itu justifikasinya dari mana. Termasuk artikel, mengapa itu dinilai 70 atau 80. Bukti-buktinya apa? Itu yang bisa ditanyakan. Jadi kalau tidak bisa menjawab itu, berarti tidak memiliki standar mutu dan tentu saja standar asesmen, ya, standar proses ya itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini akan menjadi masalah. Nah, saya menyertakan rubrik penilaian untuk tugas artikel dalam kelas ini ya. Rubriknya saya buat seperti ini. Nanti kalau akan menilai tinggal dilakukan ini ya, grade ya, akan sangat mudah ya. Kalau kita sering mencoba ya, mempelajari fitur-fitur yang ada di kelas pada ini. Nah, ini memang pada kadang tidak stabil, perlu waktu ya untuk loading begitu. Ya tidak apa-apa. Yang penting ini kan sudah ada, sudah tersedia. Justru ini jangan dianggap sebagai beban, karena memang kita punya beban, namanya beban kinerja dosen. Itu bukan soal ada atau tidak ada pengajaran saja, tapi bagaimana pengajaran yang itu dilakukan misalnya dengan LMS itu adalah sesuai dengan standar mutu yang ada. Nah ini. Jadi berdasarkan kriteria yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya nanti saya akan menilai ini ya, artikel mahasiswa berdasarkan kriteria judul dan abstrak, lalu sistematika, kemudian ketentuan penulisan, kemudian substansi artikel dengan gradasi semacam ini, kemudian daftar pustaka, kemudian ada penilaian originalitas. Jadi originalitas ini merupakan standar mutu baku ya untuk masuk ke penilaian yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menilai sesuatu yang tidak original. Misalnya hasil uji plagiarismenya 90%, walaupun itu bagus. Nah, itu tidak akan ada gunanya kita menilai di kriteria yang lainnya. Jadi ini adalah pintu masuk. Nah, ini saya membuat kriteria semacam ini ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa Anda justifikasi tidak original? Justifikasinya adalah berdasarkan uji plagiarisme menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu Turnitin. Nah, ini kriteria yang saya tentukan untuk originalitas. Jadi ketika skor Turnitinnya lebih dari atau sama dengan 55%, mahasiswa hanya mendapat 1 poin. Kemudian jika itu 41 sampai 50%, maka dapat 2 poin, dan jika 31 sampai 40% dapat 3 poin.
Nah, untuk poin maksimalnya adalah 5. Nah, ini ketika skor Turnitin mereka itu kurang dari atau sama dengan 30%. Dan ini nanti akan saya bobot ya menjadi nilai akhir untuk tugas makalah ini. Nah, ini bobotnya untuk originalitas nanti akan saya sesuaikan ya dengan kriteria-kriteria yang lain. Nah, ini. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara membuat kelas Turnitin ya, kemudian melaksanakan Turnitin dan juga ini ya, agar mahasiswa juga bisa melakukan Turnitin mandiri berdasarkan kelas yang kita buat. Nah, kita kemudian masuk ke ini, ke laman turnitin.com. Kalau sudah kita login dengan akun yang kita miliki ya. Kalau belum kita bisa membuat akun. Caranya kita harus mendapatkan semacam akses atau enroll ya dari UPT Perpustakaan. Nanti bisa koordinasi dengan Mbak Riah ya. Nah, karena saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal login dengan user yang berupa email saya dan juga password. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat kelas. Nah, ini saya sudah memiliki beberapa kelas ya. Kita tinggal add kelas. Ini cara membuatnya. Kita pilih kelas standar ya. Kelas name-nya kita namakan misalnya tugas artikel. Misalnya UAS misalnya begitu. Enrollment key kita buat ya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya tugas 1, 2, 3 ya atau apa saja silahkan. Ini adalah enrollment key-nya. Nah, kemudian subjek areanya bisa kita pilih ya. Misalnya karena education tidak ada, saya memilih other. Nah, student level-nya ini bisa disesuaikan ya, ataupun kalau tidak ini juga sebenarnya ini ya, tidak masalah juga karena Turnitin ini software-nya canggih ya, dia bisa mendeteksi berbagai macam platform ya, lintas platform. Ini saya pilih postgraduate saja. Nah, kemudian ini adalah kapan bermulanya kelas, yaitu tanggal saat video ini dibuat ya, tanggal 26 November, dan akan berakhir kapan? Nah, ini akan berakhirnya saya buat ini ya, tanggal 31 Mei 2022. Kalau sudah kita submit, nah, kelasnya sudah jadi ya. Ada kelas ID dan ada kelas enrollment key-nya. Nah, ini kita screenshot saja, atau kita catat ya, Ibu Bapak ya. Kalau sudah kita continue. Nah, ini adalah kelas yang sudah berhasil kita buat ya. Lalu kita klik kelas ini. Kalau sudah kita klik, kita harus mendesain assignment-nya. Jadi add assignment-nya. Tanpa mendesain ini, kita tidak bisa melakukan Turnitin. Nah, kita tinggal menuliskan assignment title-nya apa. Tugas UAS misalnya. Kita kosongkan ini. Kemudian kapan mulainya kelas? Mulainya kelas tadi adalah hari ini ya. Bisa ya, misalnya tanggal 26 November ya. Jamnya ini disesuaikan ya. Berakhirnya kapan ya? Berakhirnya 4 Desember ya. Post date-nya kapan? Lah ini ada keterangannya ini. Jadi ini adalah batas kapan mahasiswa itu bisa melihat ya hasil feedback dari dosennya. Nah, ini sifatnya adalah hierarkis Ibu Bapak ya. Kalau start date-nya 27 ya berarti due date-nya adalah setelahnya.
post-it-nya adalah setelahnya juga. Kita tidak bisa men-setting ini mundur ya, misalnya start date-nya 27, kemudian due date-nya 26 November. Lah itu nanti tidak bisa. Nah, ini. Nah, kemudian kita ini bisa memilih sesungguhnya apakah mengizinkan untuk tipe file tertentu atau semua file ya ini. Kita bisa melakukan ini, dan saya memilih untuk ini ya, file yang berupa Word dan juga PDF. Ini kita bisa ini Pak ya, bisa mengetik ya instruksi ya. Misalnya silahkan turnitin artikel Anda. Nah, ini bisa di custom ya, silahkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini allow submission after the due date ya. Apakah ini ya mengizinkan mahasiswa itu mengirim setelah tanggal berakhirnya waktu? Ya, kalau saya pilih mengizinkan ya, supaya nanti tidak merubah settingan ya. Kecuali ibu bapak ingin rigid ya, akan rigid ya di no tidak apa-apa. Jadi nanti ketika batas akhir tidak boleh lagi. Termasuk di SPADA tadi saya juga tergantung jenis tugasnya. Tugas tertentu ada batas akhir di mana mereka tidak bisa mengirim lagi, atau ada yang memang saya izinkan untuk mengirim beberapa kali ya. Tergantung itu karakteristik tugasnya. Nah itu. Kemudian similarity report ya, ini saya pilih untuk yang secara umum ya. Kemudian seterusnya itu. Nah, yang ini penting Ibu Bapak ya. Apakah akan mengecualikan untuk misalnya catatan kaki, daftar pustaka dan lainnya dalam penilaian artikel ini menggunakan uji plagiarisme Turnitin ini? Ya, kita harus memilih yes ya. Sebab kalau tidak nanti yang namanya catatan kaki, kemudian daftar pustaka akan diikut sertakan. Nah, ini tentu saja akan memperbesar persentase Turnitinnya, dan itu bukan yang kita maksud. Nah, kemudian apakah kita juga akan mengecualikan ya untuk code material dari ini ya, indeks, wallpaper, dan statement? Iya, itu juga indexing dan sebagainya itu juga kita kecualikan. Nah, apakah kita mengecualikan untuk ini ya, pencarian begitu? Oh tidak, kalau ini tidak. Apakah kita mengizinkan mahasiswa itu untuk melihat ya laporan hasil Turnitin mereka? Nah, tentu saja iya. Dan yang pasti ini sangat penting dan harus hati-hati. Submit paper 2 harus dipilih no repository. Ya, kalau nanti dipilih ini ya Ibu Bapak ya, dipilih yang lainnya, misalnya standar paper repository atau student yang memilih atau institution paper repository, nah ini akan berbahaya. Nanti akan otomatis tersimpan di UNS ya, di servernya UNS, dalam hal ini dikelola oleh UPT perpustakaan. Nah, kalau seperti itu nanti persentase Turnitinnya akan tinggi. Sebab data itu tersimpan ya di database UNS, padahal artikel ini belum publish misalnya. Atau artikel ini hanya sebatas tugas. Nah, seperti itu. Jadi lebih aman dipilih no repository. Nah, kemudian mode pencarian kita apa dalam mencari sumber-sumber plagiarisme? Nah, bisa dari student paper repository ya, kalau memang itu dimungkinkan. Tapi sebenarnya repository itu tidak apa-apa kalau itu bukan untuk artikel yang akan dipublikasikan, tapi artikel ini ya, artikel tugas mahasiswa. Tapi risikonya nanti kalau itu akan dipublikasikan, menambah daftar panjang mengenai kesamaan tadi. Ya, jadi disarankan untuk no repository saja. Nah, dari mana sumber ini ya? Sumber kita melacak apakah artikel tersebut memiliki kesamaan dengan artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang sudah ada? Ya, dari pencarian paper-paper mahasiswa ya. Kemudian dari yang tersimpan di repository ya, di database UNS misalnya, di situ juga ada skripsi, ada tugas-tugas akhir begitu ya. Kemudian juga ada pilihan ya dari ini ya, arsip data-data di
pencarian di internet dari berbagai macam browser begitu. Kemudian juga ini dari terbitan berkala, apakah itu jurnal atau publikasi yang lainnya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menyertakan rubrik Ibu Bapak, tapi tutorial ini saya sampaikan lain waktu ya, karena ini agak rumit ya. Ini kalau sudah selesai, kita submit saja. Nah, kelas kita sudah jadi, dan kita siap melakukan Turnitin. Nah, mahasiswa dengan enrollment key, ya, yang kita berikan ya dengan kode kelas juga tadi, bisa melakukan submit ke kelas kita dan melakukan Turnitin secara mandiri. Ya, sehingga mereka bisa ini ya, bisa mengetahui progresnya seperti apa, sampai mana. Lain kesempatan akan saya sampaikan bagaimana agar Turnitin itu prosentasenya kecil ya, tentu saja dengan menggunakan software, bagaimana melakukan parafrase ya, dan seterusnya. Tapi yang perlu diingat juga adalah bukan berarti Turnitinnya bagus, misalnya prosentasenya memenuhi syarat 20% atau 30% itu juga artikelnya bagus ya. Perlu dinilai berdasarkan indikator atau kriteria yang lainnya. Tapi yang pasti jika Turnitinnya itu buruk, ya itu berarti tidak harus kita lihat, ya bukan tidak harus, tidak perlu kita lihat ini indikator yang lainnya karena itu bukan milik dia, yang pasti seperti itu. Nah, itu karena ini tugas mahasiswa ya. Kalau sudah ada ini ya, assessment-nya, kita tinggal mengupload naskah yang akan kita Turnitin ya. More action, kita submit saja ini Ibu Bapak ya. Nah, saya akan submit ini. Di sini ya, saya akan submit ya. Misalnya nama mahasiswa supaya gampang ya, ini saya buka salah satu file tugasnya dulu. Kalau yang saya Turnitin ini adalah tugas ini ya, tugas UAS ya. Kalau tugas PLP tadi belum selesai. Ini saya ini ketik namanya dulu ya, copy paste dari naskahnya. Naskahnya saya unduh dulu dari Spada, Bapak ya, dan semuanya mahasiswa. Nah, ini namanya ini ya. Ya, kita tulis nama terakhir. Kalau misalnya hanya satu suku kata, kita bisa menulis ini ya, menulis ulang saja namanya seperti itu. Ini karena namanya ada 3 suku kata, saya pilih ini ya. Ini untuk memudahkan nanti kita dalam melakukan penilaiannya. Submission title ini judulnya, judul artikelnya yang mereka buat begitu ya. Ini kita copy paste di sini. Nah, kalau sudah kita tinggal mengupload file ya. Dan kita cari di mana tadi file tersebut disimpan, di folder mana. Kita bisa mengupload dari Google Drive langsung ya, atau kita bisa mengupload dari drive kita, dari iCloud kita seperti itu, atau dari device kita seperti itu. Bisa berupa beberapa file, misalnya berupa zip ya, begitu ya. Jadi gampang, kalau misalnya ada 70 artikel, kita tidak perlu upload satu-satu. Uploadnya kita bisa bersamaan ya, untuk tutorial itu nanti saya sampaikan lain waktu. Nah, saya akan coba Turnitin untuk satu naskah saja. Karena saya simpan di komputer, saya memilih untuk dari komputer. Nah, ini kemudian saya upload ya. Menunggu beberapa saat. Nanti kalau sudah berhasil upload, kita akan melihat preview-nya ya di sini ya. Ini berarti sudah berhasil upload dan kita bisa mengkonfirmasi. Kalau sudah, kita akan menuju kepada ini ya,
dialog penilaian. Nah, ini adalah dialog penilaiannya. Seperti ini, kita menunggu proses beberapa waktu sampai Turnitin membaca naskah ini ya dan mengkoneksikan dengan berbagai macam platform di seluruh dunia ya. Di sini juga kita bisa memberikan feedback Ibu Bapak ya kepada mahasiswa nanti ya, berupa komentar dan seterusnya ya. Nah, ini. Kalau nanti sudah ada ini hasilnya. Nah, memang ini perlu waktu ya. Nah, ini adalah proses standar mutu sesungguhnya ya, yang nanti akan menjadi tagihan di akreditasi internasional AKAS. Dan juga ini terkait dengan standar ini ya, penilaian terhadap mahasiswa. Satu pertanyaan besarnya adalah mengapa mahasiswa itu diberi nilai 70-80. Harus ada justifikasi yang jelas. Nah, jadi seperti saya tadi, ada salah satu tugas UAS adalah artikel. Salah satu kriteria saya dalam menilai adalah originalitas. Originalitas itu kriterianya adalah berdasarkan ini ya, hasil uji plagiarisme dengan Turnitin. Sehingga perlu melakukan ini. Tadi sudah saya singgung, kalau ada pertanyaan, kalau mahasiswa saya misalnya 100, 200 bagaimana? Tidak masalah. Semua itu ada solusinya. Dipelajari dulu, familiar dulu. Nanti akan terbiasa. Begitu ya. Jadi responnya ya yang ini ya, yang proporsional seperti itu. Jadi jangan dianggap beban begitu ya. Karena ya memang beban kinerja itu seperti itu. Dan orang-orang yang bergerak di jaminan mutu, sense mutunya sesungguhnya ya harus tinggi ya. Melewati batas-batas yang memang ditentukan, karena semakin bagus itu kan juga semakin mutu. Nah, seperti ini kan akhirnya kan tidak ada yang membantah itu Bapak, mau asesornya dari AKAS lah atau dari BAN PT, jelas alurnya, jelas justifikasinya. Dan ini memudahkan kita karena kita dibantu oleh banyak platform. Kalau manual ya, misalnya nanti diminta manual, kita kan harus menunjukkan rubrik manualnya, kemudian coret-coretannya, begitu ya. Tidak apa-apa itu difoto, di-scan ya. Kemudian rekapitulasinya, menggunakan Excel lagi. Kalau ini kan tidak. Nah ini memang tidak cepat karena dia membaca ya dari berbagai macam platform. Ini sedang bekerja Turnitin ya. Seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, untuk membuat rubrik di Spada ini, kita bisa membuat draft dulu ya, agar nanti mudah dalam memasukkannya. Yang agak sedikit perlu kejelian adalah ketika melakukan pembobotan. Kan rumus standarnya itu kan skor perolehan dibagi skor total kali 100%. Ketika kita melakukan pembobotan, maka akan berpengaruh terhadap bagaimana kita men-setting di sini untuk skor perolehan mereka. Nah ini yang memang perlu ketelitian ya untuk pembobotan. Ya. Dan itu memang perlu, itu terkait dengan justifikasi tadi. Tidak mungkin soal atau kriteria dengan tingkat kesulitan atau kompleksitas tinggi itu bobotnya sama dengan soal atau kriteria dengan kompleksitas yang lebih rendah. Nah, tidak bisa seperti itu. Kenapa sama gitu ya? Padahal itu berbeda. Nah, kecuali kita bisa melakukan justifikasi, ini tingkat kesukarannya adalah sama dan seterusnya. Nah ini. Ya, sambil menunggu ini Ibu Bapak ya dan teman-teman mahasiswa semuanya. Nih ya.
Nanti ketika sudah berhasil ini ya, hasil Turnitin-nya, kita tinggal gampang ya dalam menilai ini. Tinggal diklik saja. Skornya berapa dia, dan nanti kita sampaikan. Dan kita bisa menjustifikasi ke mereka. Ya. Kemudian termasuk ini ya, yang lainnya, misalnya daftar pustaka, ini kan panduannya dia harus mengutip dengan model IEEE ya. Dan untuk yang mahasiswa PKN semester akhir nanti saya akan ini ya, ajari untuk membuat dengan Mendeley ya. Hanya saja device mereka nanti support tidak, paling tidak nanti kelompok begitu ya. Nah, ini kalau saya membuat dengan Mendeley. Nah, dengan pola IEEE ini otomatis nanti akan ini ya, akan sistematis ya, seperti itu. Kemudian substansi artikel, kemudian ketentuan penulisan, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang standar. Kita tidak bisa hanya sekedar mengajar, menjustifikasi tanpa kriteria. Dan mahasiswa harus diberitahu, Anda harus mengerjakan artikel dengan kriteria seperti ini. Dan diberikan umpan balik. Anda belum sampai ke kriteria ini, untuk itu Anda harus melakukan ini, dan dibantu oleh kita dosen seperti itu. Jadi memang lemahnya terletak pada penilaian, evaluasi. Dianggap sepele, padahal ini sangat penting ya. Bagaimana kita meminta mahasiswa untuk pintar dalam tanda petik, sementara kita tidak pernah membuat kriteria itu dan disampaikan kepada mereka, kan misalnya seperti itu. Nah, ini kan temuan-temuan dari riset yang saya lakukan itu kan seperti itu ya. Ini adalah fakta ya. Dan setiap identifikasi masalah itu ada alternatif solusi dan dilakukan, jadi tidak berhenti di situ ya. Terus ada tindak lanjut. Dan ini adalah sebenarnya hal yang biasa, standar minimal yang seharusnya kita lakukan, karena kita ketika menjadi guru ya, dosen itu kita punya ya, harus punya namanya kompetensi pedagogik. Nah, salah satunya itu seperti ini, sampai kemudian bisa merencanakan ya, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah penilaian. Nah, ini. Dan terus itu berkembang. Jadi sesuatu hal yang memang seharusnya dilakukan ya, bukan kalau kemudian melakukan itu istimewa tidak. Atau kalau harus melakukan dianggap itu suatu beban tidak. Ya beban kinerja dosen disitulah tempatnya. Nah ini. Kita lihat apakah sudah jadi. Ya sudah jadi ternyata. Hasilnya adalah 21% hijau. Jadi Turnitin ini mengkategorikan tingkat kesamaan adalah dari hijau, kuning, merah. Ya. Kalau merah itu berarti tiada maaf. Itu pasti banyak plagiarismenya. Nah ini. 20% ini kita bisa lihat ya hasilnya, feedback-nya seperti apa. Ini adalah hasil dari artikel ini. Kalau kita sudah tahu 21%, artinya kita bisa melihat kriteria rubrik yang lain. Kalau ini misalnya 60%, 70%, tidak perlu kita lihat, karena itu bukan milik dia. Nah, 20% ini kita klik ya. Nah, ini sumber plagiasinya dari mana, gitu ya, misalnya. Oh, ternyata dia dari sekolah.go.id, 2%-nya. Nah, dia ketahuan ini. Langsung mengutip ya, satu paragraf ya seperti ini misalnya dan lainnya. Ya ini. Tetapi ini masih dalam standar panduan artikel yang saya tentukan ya. 21%. Nah, lalu kita langsung bisa menilai di rubrik kita di Spada. Karena 21 ya berarti dia skornya bisa 5 karena skor Turnitin dia kurang dari atau sama dengan 30. Langsung saya klik 5. Dan nanti saya simpan di sini ya. Nanti kalau tinggi ya bisa diberikan umpan balik di sini misalnya, itu 50%, silahkan diperbaiki. Kemudian kita mengizinkan untuk mengirimkan lagi, tinggal diklik yes di sini dan simpan, sudah jadi. Itu artinya ada feedback. Jadi seperti itu. Jadi namanya standar mutu itu bukan ini ya, bukan asal. Jadi memang harus ada proses, harus ada action, kemudian harus ada evaluasi,
dari identifikasi masalah dan harus ada tindak lanjutnya. Jadi kadang apa ya, kegiatan-kegiatan itu rapat-rapat apa itu tidak ada kriteria keberhasilan yang jelas. Setelah selesai ya selesai. Dan kadang tidak sesuai dengan topik atau judulnya ya. Kegiatan-kegiatan itu apakah itu seminar atau apa begitu. Jadi kadang di kalangan akademis pun tidak terbiasa dengan melakukan aktivitas secara terkonsep. Nah, seperti itu yang menjadi catatan ya. Kalau sudah nanti disimpan. Nah, hasilnya. Nah, ini. Nah, kita juga bisa memberikan feedback di kelas Turnitin kita di sini ya. Nah, kepada mereka. Nah, ini. Di sini bisa mengunduh ya, kemudian bisa membuat kriteria seperti apa, diberi grade ya, ini grade. Nah, kalau tadi grade-nya kan berarti 5 ya, itu kita buat 5 sesuai rubrik saya tadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana agar mahasiswa bisa masuk ke kelas kita. Ya, kita berikan enrollment key di kelas tadi ke mereka. Nah, untuk panduannya mahasiswa, nanti akan saya sampaikan ya pada lain kesempatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.